anak-anak Pak Budi. Selamat malam teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada ya. Selamat malam, hari ini perdana banget nih tayang Pak Budi Talk di Instagram dan juga YouTube live streaming. Nah, untuk tayangan perdana malam hari ini tentunya bakal ditemenin sama aku, Ainun Besari, yang bakal memandu acara pada malam hari ini. Tentunya malam hari ini kita kedatangan gue spesial gitu ya, sama-sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Bedanya mungkin kakak yang satu ini lebih senior dan juga lebih memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi gitu ya. Nah ini diharapkan sekali untuk anak-anak Pak Budi yang lagi nonton nih, diharapkan untuk aktif ya, dan jangan lupa bahwa hari ini kita ada door prize, ada hadiah yang menarik untuk teman-teman semuanya. Tentunya nanti disimak aja dari awal sampai akhir, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang di skip ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa jawab pertanyaan, nggak bisa jawab kuis, nanti nggak dapat hadiah gitu ya. Nah, oke, kalau malam hari ini Pak Budi Talk spesial guest kita dengan tema gimana sih rasanya jadi mahasiswi Institut Teknologi Bandung. Bersama guest kita malam hari ini ada Kak Lisa Natalia Ginting ya. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswi ITB jurusan farmasi. Langsung aja kita sambut ya Kak Lisa Natalia Ginting. Halo. Oh, Halo Kak Lisa. Halo, aduh halo cantik Kak, sekali malam-malam tetap on ya. Halo Kak Lisa, apa kabar? aku baik Kak. Halo, Ini lagi di mana ini? Lagi di rumah atau lagi di mana ini? lagi di kosan. Oh, lagi di kosan. Berarti sekarang domisilinya Bandung ya, Kak? Iya Kak. Oke, nah mungkin buat teman-teman semuanya yang lagi nonton nih, buat anak-anak Pak Budi yang lagi nonton mungkin bertanya-tanya ya kan. Aduh Kak Lisa ini selain mahasiswa ITB, sebenarnya Kak Lisa ini siapa, rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, umurnya berapa gitu ya. Boleh dong Kak Lisa memperkenalkan diri secara singkat buat anak-anak Pak Budi yang lagi nonton. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Lisa Natalia Buruginting, bisa dipanggil Lisa. Aku mahasiswa semester 5, jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas di Institut Teknologi Bandung. Asal aku dari Timika, Papua, tapi sekarang udah domisili di Bandung. Halo. Oke, halo Kak Lisa gitu ya. Oh, asli dari ini ya Papua ya Kak? Eh, aku orang Batak sih Kak, tapi emang lahir besar di Papua. Oke, wah berarti ini ada berbagai campuran gitu ya yang melekat di diri Kak Lisa gitu ya. Ini udah banyak culture dan juga budaya yang ada di diri. Oh, sekarang berarti udah beralih dari jadi neng-neng Sunda gitu ya. Iya, sementara. Nah, oke, Kak Lisa, mungkin kita bisa langsung chit chat ya. Kita bisa langsung bertanya-tanya mengenai kehidupan perkampusan gitu ya, mengenai kehidupan perkuliahan Kak Lisa nih. Nah, sebenarnya Kak Lisa nih gimana sih awalnya kok bisa masuk ke jurusan farmasi yang ada di ITB gitu? Mungkin dari awal memang sudah menyukai dunia farmasi kah, atau mungkin dari awal sudah kepikiran mau masuk farmasi atau gimana tuh? Oke, ini ceritanya aku agak lucu sih. Gimana ya? Soalnya aku tuh sebenarnya eh, dari awal tuh emang nggak mau masuk farmasi kan. Pengennya FMIPA. Tapi karena udah jalannya, maksudnya karena disuruh papa orang tua, akhirnya harus milih farmasi gitu, masuk jurusan farmasi. Jadi ya udah jalani aja sampai sekarang. Oke, berarti tapi sekarang menjalaninya happy dong di jurusan farmasi. Iya, tentu. Nah, mungkin boleh dikasih gambaran sedikit Kak. Sebenarnya Kakak yang tadinya kan mungkin masih agak sedikit nggak ingin gitu ya ke jurusan farmasi. Terus setelah masuk ke jurusan farmasi itu rasanya gimana? Lebih enjoy kah dengan mata kuliahnya, atau mungkin ada hal-hal baru yang dipelajari gitu? Banyak 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 hal baru sih yang aku pelajari selama semenjak masuk jurusan farmasi ini gitu kan. Karena
jurusan farmasi kan masuk lab gitu kan, terus berurusan dengan hewan-hewan, kayak masuk lab pegang-pegang hewan gitu kan, terus lebih banyak menghafalnya dan mempelajari banyak obat-obatan baru gitu kan, yang awalnya aku nggak tahu ini obat ini untuk apa, ternyata setelah masuk farmasi oh oh ya jadi banyak tahu gitu, jadi kayak obat ini untuk ini gitu, itu sih, jadi banyak pengetahuan baru yang aku dapat semenjak masuk farmasi gitu. Oke, nah itulah salah satu kelebihan yang tadinya kita nggak ingin, terus setelah kita belajar, jadi kita tertarik gitu ya. Berarti memang sudah melekat ingin belajar dan ingin tahunya gitu ya. Nah, oke, sebentar dulu ya Kak, kita bincang-bincangnya mungkin agak sedikit dijeda dulu nih karena ada iklan yang satu ini mau lewat nih, gitu ya. Jadi mungkin kita akan break dulu sebentar, ada iklan yang mau lewat, salah satu iklan kita pada malam hari ini nih keren banget nih Pak Budi, baru episode perdananya aja udah ada iklan-iklan yang tayang nih ya. Ini udah banyak-banyak banget ini partnernya gitu ya. Oke, kita kembali lagi pokoknya nanti masih di Pak Budi Talk bersama Kak Lisa. Berani eksplorasi masa depanmu? Masa depanmu ada di IT Telkom Purwokerto. Bersama IT Telkom Purwokerto, masa depan cerah menanti. Bagi mereka yang tak pernah berhenti bereksplorasi. Jangan pernah berhenti bermimpi. Berani menggali potensi diri untuk meraih prestasi. Ayo bergabung bersama kami untuk berani eksplorasi. Oke, masih bersama Ainam Basari dan juga Kak Lisa di Pak Budi Talk. Nah, itulah tadi ada sedikit teman kita lewat ya. Kalau misalnya di Bandung kita punya ITB, Institut Teknologi Bandung. Tapi kalau di Purwokerto kita punya ITTP nih, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yang merupakan salah satu solusi dari teman-teman yang mungkin lebih tertarik untuk mempelajari bidang-bidang teknologi yang saat ini sedang lagi happening gitu ya, di bidang teknologi dan juga digital. Solusinya ada di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah Kak Lisa, kita bisa bincang-bincang lagi nih Kak. Nah untuk Kak Lisa sendiri kan aktif ya di beberapa kegiatan kampus nih. Salah satunya yang aku tahu itu adalah Kak Lisa menjadi duta kampus di ITB gitu ya. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit Kak, Kakak menjabat sebagai duta kampus ITB ini dari tahun berapa mungkin sampai tahun berapa, dan mungkin masa kerjanya seperti apa, mungkin boleh diceritakan Kak. Duta kampus ITB tuh baru pertama kali ada ya tahun ini gitu kan. Terus aku baru menjabat jadi duta kampus tuh pas bulan Juli tahun ini sampai nanti bulan Juli tahun depan gitu. Jadi satu periode, dan duta kampus ITB tuh kerjanya ya jadi wajahnya ITB gitu kan, mempromosikan semua kegiatan yang ada di ITB ya kan. Terus kalau misalnya ada kegiatan ITB yang pengen ada MC-nya atau moderator gitu kan, nanti dari duta kampusnya itu bisa jadi MC atau moderator gitu. Terus misalnya ada perwakilan harus kunjungan kemana gitu, nanti ya duta kampus yang bakal datang gitu perwakilannya gitu kan. Dan pas aku jadi duta kampus juga, masa seleksinya tuh emang harus kayak tes tulis, wawancara, ada pas karantina juga kita ada latihan fashion show, make up, kayak gitu sih. Oke, nah berarti mungkin agak sedikit sibuk ya Kak. Berpartisipasi di banyak kegiatan kampus, jadi MC, kunjungan atau segala macam itu merupakan salah satu langkah menuju brand ambassador kampus gitu ya Kak. Nah, mungkin Kakak ini kan jurusan farmasi dan juga menjabat menjadi duta kampus di ITB. Itu bersinggungan sekali kan ya Kak, dari farmasi ke duta kampus gitu ya. Itu pernah mengalami kendala gitu Kak, atau mungkin berpengaruh banget nih di sisi akademiknya yang lagi Kalisa jalanin?
Menurutku ini sih di farmasi kan aku bagian jurusan farmasi klinik dan komunitas. Jadi kayak emang ke kliniknya gitu kan, dan bahkan akan berkomunikasi sama orang-orang sekitar gitu kan. Nah, di duta kampus tuh kita juga dilatih public speakingnya gitu. Jadi dengan jadi MC, moderator atau apa ke kunjungan kampus gitu, kita ketemu orang-orang banyak dan menurutku itu melatih aku banget sih. Di mana aku bakalan pas lulus kuliah nanti bakal ketemu orang-orang kerja kayak gitu kan. Bakal ketemu orang-orang, bakal jadi apoteker gitu. Jadi sama moodnya nggak terlalu bersinggungan jauh sih, masih ada kaitannya gitu. Jadi hal yang aku dapat selama jadi duta kampus public speakingnya bisa aku pakai di jurusan farmasi gitu, kayak gitu. Jadi masih relevan. Oke, berarti memang ada beberapa hal yang masih selaras gitu ya dengan jurusan akademiknya yang lagi dijalani gitu ya. Nah, ini Kalisa pernah nggak sih ngalamin, mungkin sekarang kan udah cukup senior ya, berada di semester 5 gitu. Kalisa pernah nggak ngalamin ada suatu kegiatan kampus yang mungkin Kalisa kurang suka, tapi tetap dijalanin aja gitu dengan full smile gitu. Mungkin ada sedikit pengalaman kayak gitu, Kak? Selama ini aku kalau ikut kegiatan ya di kampus itu aku lihat-lihat sih kayak ini untuk kedepannya gimana gitu kan, apa emang sesuai atau enggak. Kalau misalnya nggak sesuai aku usahakan untuk nggak ikut kegiatan itu. Jadi selama aku kuliah di ITB gitu sampai sekarang aku selalu mengikuti kegiatan yang emang sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Jadi yang emang nggak sesuai ak- nggak aku ikutin sih Kak. Oke, berarti memang kegiatan apapun yang dilakukan oleh Kak Lisa ini sesuai dengan minat dan bakatnya Kak Lisa gitu ya. Kalau misalnya mungkin nggak serak atau mungkin ada beberapa kegiatan yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya, mungkin sama Kak Lisa, aduh mendingan nggak usah deh daripada nanti makan hati atau daripada nanti lemes gitu ya. Mendingan kita nggak usah aja gitu ya. Nah, untuk anak-anak Pak Budi nih, anak-anak Pak Budi yang lagi nonton dimanapun kalian berada, mungkin sedikit masih bertanya-tanya nih. Kebanyakan kan anak-anak Pak Budi ini masih berada di jenjang sekolah menengah gitu ya, sekolah menengah atas gitu ya, yang nonton Pak Budi Talk kali ini. Nah, mungkin teman-teman anak-anak Pak Budi semuanya nih masih mengawang-awang nih, gimana sih minat bakat aku di mana sih gitu ya. Nah, dari tadi tuh udah ada iklan yang di samping-samping gitu ya. Ada Pak Budi Apps namanya. Nah, anak-anak Pak Budi bisa langsung download aja Pak Budi Apps di Play Store handphone kalian. Dan di situ kalian bisa langsung menguji atau ngetes minat dan bakat teman-teman semuanya yang ada di Pak Budi Apps nih. Nah nih bisa dicoba sekarang aja karena gratis gitu ya. Di Pak Budi Apps juga ada konsultasi via chat, juga ada latihan tryout yang akan menunjukkan hasil minat bakat teman-teman semuanya. Nah, Kak Lisa nih gimana nih rasanya kuliah di Institut Teknologi Bandung yang merupakan institut impian banyak orang gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita tanya ke beberapa teman-teman, mungkin ke beberapa anak-anak Pak Budi, kalau misalnya ditanya mau nggak sih masuk ITB, pasti jawabannya 98% mau, 2%-nya tuh mau banget gitu ya. Mungkin boleh diceritakan Kak gimana rasanya kuliah di ITB nih Kak? Gimana ya? Ini sih aku ya pasti senang dan bersyukur, tapi bersyukur banget. Tapi aku kadang tuh masih suka nggak nyangka ternyata aku kuliah di sini gitu kan. Karena gimana ya, di ITB tuh beda banget gitu loh dengan eh, yang apa yang di daerah. Maksudnya eh, kuliah di ITB tuh emang beda banget gitu kan, karena aku ketemu banyak orang dari berbagai daerah, bahkan yang ada anak inter juga. Jadi eh, bener-bener kerasa gitu manfaatnya gitu, beda banget gitu. Jadi aku ketemu orang-orang yang punya latar belakang yang enggak kayak aku, terus aku berusaha untuk bisa kenal mereka, dekat sama mereka gitu kan. Terus dan pasti aku berusaha ini sih karena kan ITB kan katanya anaknya ambis-ambis kan. Terus dan yang aku rasain emang bener gitu, teman-temanku semua itu
pada kalau belajar tuh emang ambisius banget kan. Jadi itu memacu aku juga gitu untuk bisa belajar lebih giat lagi gitu kan, biar nggak ketinggalan dari mereka gitu, pokoknya bisa menyamakan gitu kan. Terus apa ya? Tapi yang orang pikir mungkin anak ITB tuh nggak mungkin nggak bisa main gitu kan, kayak pasti belajar terus gitu. Tapi nyatanya enggak gitu loh. Nggak se-stres itu, nggak se apa namanya, se menakutkan itu kuliah di ITB gitu, karena selain karena selama kita belajar juga di ITB itu, di kampus itu juga bisa jadi ajang, maksudnya bisa gimana, bisa satu kali untuk refreshing gitu, karena apalagi kan di Bandung itu kan udaranya, maksudnya daerahnya tuh sangat sangat bagus gitu kan. Jadi ah sambil tah, eh, sambil belajar juga kita bisa saling refreshing itu, karena maksudnya anak-anak ITB tuh nggak selamanya belajar, maksudnya kita pasti ada waktu mainnya juga. Jadi jangan takut banget gitu loh untuk kayak takut mau masuk ITB tapi takut untuk mencoba gitu loh, karena takut orang-orang nggak bisa bersaing sama orang-orang sekitar gitu kan. Jadi ya jangan takut dulu, karena ITB nggak semenakutkan itu teman-teman. Nah, mungkin pelajarannya adalah Sorry. dimanapun kita berkuliah itu refreshing dan healing itu penting gitu ya. Iya. Jangan sampai kita stres sendiri tentang masalah perkuliahan, karena refreshing dan healing itu kita butuh banget gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih suka dan duka kuliah di jurusan farmasi apalagi ITB gitu ya. Ini jurusan farmasinya aja kita udah mikirinnya kayak aduh kimia, aduh gimana ya obat-obat gitu ya. Dan ditambah kuliah di kampus ITB gitu Kak. Pasti ada dong suka dukanya kuliah di jurusan farmasi ITB. Dan mungkin boleh diceritakan Kak suka dan dukanya berkuliah di jurusan farmasi ITB. Apa ya, suka duka ini sih, kalau di ITB tuh ada tahap TPB gitu, masa TPB 2 semester di awal gitu. Jadi kita tuh pas masuk ITB nggak langsung masuk jurusannya, tapi eh, kita harus melewati tahap itu dulu. Habis itu kayak aku masuk fakultasnya dulu, habis aku bisa ngelewatin 2 semester itu, baru aku masuk ke jurusan yang aku pengen gitu kan. Jadi emang benar-benar diseleksi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di univ lain, mereka tuh udah langsung penjurusan. Sedangkan kalau misalnya masuk ke ITB, kalau di ITB tuh kita namanya fakultas atau sekolah gitu. Jadi 1 tahun belum tahu nih jurusannya apa. Jadi kalau ditanya, kamu jurusan apa sih? Bingung gitu kan, karena emang belum dapat jurusan gitu di semester awal gitu kan. Dan emang harus bersaing banget gitu, bener-bener bersaing banget biar bisa dapat jurusan impian kita gitu kan. Eh, itu sih bedanya. Terus kalau ini sukanya teman-temannya bisa diajak ke apa, teman-teman kalau aku pribadi ya, di lingkunganku teman-temanku tuh pada baik-baik semua. Jadi nggak, maksudnya mereka tuh nggak belajar sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu misalnya tentang materi ini, aku bisa nanya mereka, dan mereka tuh emang langsung malah ngajarin gitu, bukan bukan malah menghindar atau iya apa sih kamu belajarnya sendiri gitu, enggak. Jadi eh terus hmm, kurang lebih kayak gitu sih Kak. Terus ya selain itu banyak tugas, dan tugasnya pasti banyak ya, tugasnya banyak. Terus emang dipadatin gitu masa belajarnya kan. Jadi emang harus bisa bagi-bagi waktu dengan bener gitu. Jadi jangan kebanyakan eh, bersantai gitu. Jadi kayak emang harus diseimbangi antara belajar sama refreshing biar nggak stres gitu. Nah, oke, itu mungkin merupakan masalah dari sebagian besar mahasiswa gitu ya. Bagaimana cara mengimbangi refreshing dan juga kita harus belajar terus-terusan gitu ya. Nah, ini yang menarik banget nih tadi tentang statement tadi yang awal nih Kak. Yang mungkin awalnya kita masuk ITB tuh kita masih belum tahu nih jurusan kita mau ada di mana gitu ya. Dan itu berarti di awal-awal kita masuk ke ITB itu kita masih mempelajari dan mengeksplor diri ya Kak untuk masuk ke jurusan apa sih yang kita mau, betul gitu ya Kak? Iya benar.
Oh ya. Soalnya kalau di TPB itu masa persiapan tahap persiapan bersama itu masih belajar Mafiki, tapi Mafikinya emang udah tingkat maksudnya bukan tingkat SMA sih, maksudnya udah naik level lagi gitu kan. Terus sama ada beberapa mata kuliah yang bakal mengarah ke jurusan di fakultas tersebut kayak gitu sih. Oh gitu, oke. Berarti ini salah satu yang menarik nih yang ada di ITB yang mungkin nggak semua kampus punya metode ini gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang aduh ini masih ingin mempelajari bagaimana mengeksplor diri, ini aku bisanya di mana, atau mungkin aku jagonya di ahlinya di mana nih, dan itu sangat mempersingkat dan atau memperkecil mahasiswa-mahasiswa yang salah jurusan gitu ya Kak. Iya. Nah, mungkin masih tentang perkuliahan nih Kak. Ini kan Kalisa udah berada di semester 5 gitu ya. Nah, dari semester 1 sampai semester 5 bisa dilihat nggak semester mana sih yang paling berat gitu ya buat Kalisa? Karena kan kita sebagai mahasiswa kan pasti misal semester 1 aduh masih gampang banget nih gitu ya. Masih teori gitu ya. Ini masuk ke semester 2, masuk ke semester 3, masuk ke semester 4 gitu ya. Apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang Kalisa ikuti nih. Dan mungkin boleh diceritakan semester berapa nih yang paling berat buat Kalisa nih? Kalau di jurusanku semester ini yang paling berat semester 5. Itu emang bener-bener apa chaos gitu kan, berat banget kan, emang harus butuh effort yang besar gitu untuk bisa ngelewatin semester ini. Dan eh, aku di semester 5 ini ada 4 praktikum gitu kan, dan emang berbarengan, maksudnya dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu emang nggak berhenti gitu kan, emang selalu ada. Jadi emang benar-benar semester ini benar-benar capek, terus berat banget, dan materi kuliahnya itu emang udah benar-benar menjurus ke jurusan gitu loh, udah benar-benar farmasi banget gitu. Eh, jadi butuh effort yang sangat besar untuk melewati semester ini, dan kebetulan eh, aku udah minggu terakhir di semester ini, jadi tinggal ujian aja. Waduh, congrats sekali lagi sudah melewati semester 5 yang tadi katanya berat tapi udah melewati dengan baik gitu ya. Ternyata kuat gak kuat ya lakoni wae gitu ya, atau kuat gak kuat ya jalanin aja gitu ya. Semua pasti bisa terlewati. Badai pasti berlalu, lalang. Gitu ya. Nah, mungkin Kalisa sendiri nih punya goals apa sih ke depannya tentang dunia farmasi ini gitu ya. Mungkin dengan sudah belajar farmasi 5 semester nih, mungkin Kalisa punya goals apa nih ke depannya, mungkin untuk bisa terjun ke dunia farmasi, dunia kerja yang bersangkutan dengan farmasi, atau mungkin ada goals apa yang kepikiran oleh Kalisa nih? Apa ya? Ini setelah melewati semester 5 ini aku berharap bisa menjelaskan obat-obat gitu ke orang. Jadi emang biar Oke. berasa gitu kan anak farmasi gitu, gitu kan. Terus eh apa namanya? Semoga bisa kerja aja. Maksudnya aku pengen ini sih, kerja di eh, Badan POM, dan semoga bisa terwujud. Oke, amin. Kita aminin bareng-bareng gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman semuanya mungkin punya produk usaha, mau mendaftarkan ke Badan POM, mungkin nanti bisa kontak Kalisa gitu ya kalau misalnya impian itu terwujud gitu ya. Nah itu merupakan salah satu goals dari Kalisa yang berjurusan di dunia farmasi, dan juga itu mungkin salah satu goals yang akan ingin tercapai dan mudah-mudahan tercapai di masa depan gitu ya. Nah, anak-anak Pak Budi sekalian, jadi seperti ibu guru gitu ya, anak-anak Pak Budi sekalian, kita dari tadi udah ngobrol bareng sama Kak Lisa gitu ya. Mungkin kita akan rehat sejenak dengan mendengarkan ada salah satu musik hiburan nih yang bakal nemenin teman-teman, atau yang bakal nemenin anak-anak Pak Budi sekalian gitu ya. Nah, ya udah kita langsung dengerin dan saksikan aja, dan nanti kita bakal balik lagi masih di Pak Budi Talk. I will leave my heart at the door. I wanna
see this is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how they say. 'Cause what if I never love again? I don't need your honesty. It's already in your eyes. And show my eyes to speak for me. Oh, I know me like you do. And you're the only one that matters. Tell me, who do I run to? Get me wrong, I know there is no tomorrow. All life is easy. This is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how they say. 'Cause what if I never love again? Let this be your lesson in love. Let this be the way we remember us. I don't wanna be cruel or vicious. And I ain't asking for forgiveness. All life is easy. This is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how they say. 'Cause what if I never love again? Oke, masih di Pak Budi Talk. Tadi kita sudah mendengarkan suara dari mahasiswi TTP yang aduh merdu sekali gitu ya, bikin ngantuk gitu ya, dan bikin ingin cepat tidur gitu ya untuk malam hari ini. Oke, nah kita masih bersama Kak Lisa, masih membahas tentang dunia perkuliahan dan juga dunia-dunia farmasi atau dunia-dunia perkuliahan di ITB gitu ya. Nah, Kak Lisa, mungkin kita bisa memberikan sedikit tips and trick nih untuk teman-teman atau mungkin untuk anak-anak Pak Budi yang lagi nonton gitu ya. Mungkin boleh nggak sih di sharing gitu ya untuk anak-anak Pak Budi mungkin yang minat juga untuk memasuki dunia farmasi, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kita memasuki dunia farmasi gitu. Apa yang aku bisa kasih nih? Kalau kalau jangan kaget aja nih kalau disuruh megang tikus, mencit saat pas praktikum gitu kan. Pokoknya harus siapin mental, harus pegang hewan-hewan kayak gitu. Terus usahakan harus bisa punya manajemen waktu yang baik. Maksudnya bisa
tahu gitu karena banyak banyak banget yang harus dipelajari. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu. Kalau bisa sebelum kalau misalnya mau kuliah harus belajar dulu sebelum kuliah itu dimulai. Terus kalau bisa harus aktif bertanya gitu sama teman atau enggak sama dosen gitu, biar bisa menjalani kuliah dengan baik. Nah, sebelum kalau pengen masuk jurusan farmasi harus belajar ini harus apa namanya harus kuat belajar menghafalnya gitu Kak. Jadi belajar, mm, jangan menganggap jangan menganggap mata mata pelajaran ini tuh susah gitu. Jadi harus semua dibawa enjoy gitu. Jadi kalau punya prinsip kalau misalnya emang mata pelajaran ini nggak disukai, harus benar-benar dipelajari benar-benar gitu loh supaya tidak ketemu mata kuliah ini lagi gitu loh. Gitu sih. Dan kalau bisa teman-teman misalnya udah masuk ke jurusan farmasi atau ITB gitu kan. Aku harap ini sih jangan eh, pengen ikut semua kegiatan secara bersamaan gitu. Harus bisa dipilih-pilih lagi apa aja yang bisa sesuai dengan eh, kedepannya. Misalnya sesuai nggak dengan jurusan saya, sesuai nggak dengan apa yang akan saya lakukan kedepannya gitu sih. Harus bisa dipilih-pilih. Oke, nah itu mungkin tadi sedikit pandangan gimana sih apa dan apa yang harus dipersiapkan gitu ya untuk memasuki dunia farmasi. Nah ini mungkin di antara anak-anak Pak Budi sekalian ini yang lagi nonton mungkin ada yang mau lulusan SMA atau mungkin ada yang lulusan SMK gitu ya. Mungkin yang dari sekolahnya tidak mempunyai background untuk masuk ke jurusan farmasi itu sebenarnya bisa nggak sih Kak tetap masuk ke jurusan farmasi gitu? Mungkin kan ada teman-teman semuanya nih mungkin yang sekolahnya di SMK ke jurusan A tapi bidangnya bertolak belakang nih sama farmasi. Tapi dia pengen nih belajar tentang farmasi di dunia perkuliahan. Itu sebenarnya masih bisa nggak sih Kak? Atau mungkin kita dapat kesempatan gitu nggak sih Kak untuk mempelajari dunia farmasi di perkuliahan? Kalau misalnya dia nggak ada background farmasinya gitu ya Kak, Iya, kalau dia di tapi sekolah pengen itu nggak masuk ada background farmasinya. tapi pengen masuk ke ITB farmasi gitu ya Kak. Iya, betul. Kalau itu kayaknya pernah ada deh. Tapi aku nggak tahu sih, aku kurang tahu sih yang kalau misalnya dia SMK apa, tapi bukan farmasi ya. Kalau misalnya SMK farmasi mungkin masih bisa gitu bisa masuk ke bisa masuk ke farmasi ITB. Cuma kalau misalnya di SMK tapi bukan jurusan farmasi, aku belum pernah dapat atau aku belum pernah ketemu sih sama eh, yang kayak gitu Kak. Jadi mungkin bisa dilihat di website ITB gitu, terus bisa nanya ke eh, Instagram sekolah farmasi gitu langsung biar tahu informasi lebih jelasnya Kak. Oke, mungkin bisa langsung aja di kontak gitu ya. Ada konsultasi chatnya juga mungkin nih ya, biar kita bisa nanya-nanya nih kita nggak ada background farmasi tapi kita pengen kuliah di farmasi. Yang penting syarat dan ketentuannya tetap masuk gitu lah ya. Kalau misalnya mau sekolah lagi juga ada ujiannya gitu ya kan ya. Kalau kamu bisa ngerjain ujiannya, mungkin masih ada peluang dan masih ada kesempatan untuk memasuki farmasi di ITB gitu. Nah, mungkin selain perkuliahan juga kan kegiatan di luar kampus atau di luar bidang akademik itu kan nggak kalah penting ya Kak ya. Nah mungkin bisa di-sharing Kak tipsnya untuk anak-anak Pak Budi sekalian bagaimana cara menyeimbangkan nih Kak antara dunia akademik dan juga dunia kegiatan kampus gitu ya. Yang mungkin masih banyak yang bingung nih kita mau prioritasin yang mana dulu, kita mau kerjain yang mana dulu gitu ya. Mungkin boleh di-sharing Kak tips and triknya bagaimana cara membagi waktu antara dua hal tersebut. Ini sih dari aku, eh, jangan intinya jangan FOMO ya, kayak temennya pengen ini diikutin semua gitu kan. Terus kalau bisa emang milih kegiatan paling tidak satu kegiatan atau dua kegiatan gitu, eh, yang terus diikutin benar-benar gitu, jangan setengah-setengah. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya ikut organisasi, kalau bisa misalnya dia dari awalnya staff, kalau bisa bisa jadi kalau bisa nanti dia bakalan jadi pemimpin dari organisasi tersebut gitu loh. Jadi bener-bener diikutin
kegiatan organisasinya itu. Jadi jangan setengah-setengah. Dan untuk prioritas ya yang pasti memprioritaskan akademik. Kalau misalnya akademiknya udah di nomor 2 kan itu salah sih, karena kan tujuan kita kuliah itu uh, bukan hanya non akademiknya kan, utamanya kan akademik itu kan. Jadi itu sih ini ya, terus memilih kegiatan yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya gitu Kak. Oke, nah itulah tadi tips and trick dari Kak Lisa untuk anak-anak Pak Budi yang lagi nonton nih. Nah, anak-anak Pak Budi tetap masih stay kan di live Instagram dan juga live YouTube, karena sesaat lagi kita akan bermain kuis gitu ya. Dan akan ada banyak hadiah-hadiah menarik yang bakal kita berikan. Tentunya jangan jangan sampai di skip dari tadi penjelasan awal sampai akhir ini nanti, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kuis yang bisa teman-teman jawab. Nah, untuk teman-teman dan anak-anak Pak Budi sekalian nih yang dari tadi masih bingung ya kan, sebenarnya aku masih mau kemana, minat dan bakat aku kemana gitu ya. Jangan bingung-bingung karena sekarang sudah ada Pak Budi Apps gitu ya. Nah, apa sih Pak Budi Apps ini gitu ya? Pak Budi Apps ini adalah konsultasi pendidikan untuk teman-teman yang masih bingung nih minat dan bakatnya akan kemana gitu. Jadi tinggal di-download aja karena gratis gitu ya. Dan fitur-fitur di Pak Budi Apps ini juga ada banyak banget yang menarik. Salah satunya ada konsultasi pendidikan konsultasi secara live chat, dan juga ada tes minat bakatnya juga, dan juga ada tryout-nya. Tentunya teman-teman bisa melihat hasil tryout tersebut dan bisa menimbang-nimbang nih, aku pinternya di mana ya, aku minatnya di mana ya, dan aku bakatnya di mana gitu. Nah, selain itu di Pak Budi Apps juga ada berita-berita dan juga ada podcast Pak Budi Talk gitu ya. Dan jadi jangan sampai dilewatkan gitu ya, karena ini gratis gitu ya. Jadi nanti buat anak-anak Pak Budi sekalian di-download apps-nya dan aplikasi pendidikan yang baik ya, Pak Budi Apps, konsultasikan pendidikanmu. Nah, kita tadi sudah bincang-bincang dengan Kak Lisa, mungkin akan ada salah satu video yang mau lewat nih Kak Lisa. Kita sama-sama akan menyaksikan video animasi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mereka bilang cari tempat kuliah itu yang membuat karir kamu cepat berkembang dengan keahlian inovatif yang kamu miliki. Pilih yang pasti-pasti aja deh, kampus teknologi dong. Kamu tahu kan, yang sekarang jadi tren adalah era ekonomi digital. Bapak cuma pengen kamu sukses jadi pembisnis, membuka lapangan pekerjaan. Gak usah bingung, kenapa enggak kalau semuanya bisa gua ambil di sini. Dari IT Telkom Purwokerto, Digital Campus for Digital Future. Nah, oke, itulah tadi Digital Campus for Digital Future gitu ya, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, kalau Bandung itu boleh punya Institut Teknologi Bandung, Purwokerto juga punya Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu, bisa langsung dicek aja Instagram dan juga websitenya Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, ini buat teman-teman semuanya mungkin yang ada di sekitaran Banyumas atau sekitaran Jawa Tengah mau cari kampus pendidikan swasta yang baik, yang digital dan juga terdepan di era modern kali ini. Bisa langsung aja daftarin diri kalian di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, inilah dia waktu yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Pak Budi semuanya ya. Kita akan bermain kuis. Caranya adalah nanti aku akan menyebutkan pertanyaan dan juga nanti teman-teman anak-anak Pak Budi ini bisa langsung menjawab di kolom komentar gitu ya. Nanti untuk siapapun yang benar jawabannya itu di screenshot aja gitu ya, dan juga nanti hadiahnya akan dilakukan melalui DM Instagram Pak Budi Apps. Jangan lupa nanti kalau misalnya kalian menang di screenshot buktinya gitu ya, dan juga nanti bakal dihubungi oleh admin Pak Budi Apps gitu ya. Hadiahnya ini pasti
pada nunggu-nunggu hadiahnya apa gitu ya. Hadiahnya ada pulsa atau saldo digital untuk 2 orang pemenang sebesar Rp50.000 gitu ya. Wow, terus juga ada koin Pak Budi sebesar 200 koin untuk 3 orang pemenang. Nah, jadi malam hari ini kita punya 5 orang pemenang nih, dan semakin besar kesempatan teman-teman semuanya untuk memenangkan kuis kali ini. Dan jangan lupa langsung aja dijawab ya di kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, ini masih gampang banget ya buat teman-teman jawab. Pertanyaan pertama adalah, siapa nama lengkap narasumber kita pada malam hari ini? Ayo. Dari tadi kita sudah berbincang-bincang bersama narasumber kita malam hari ini, dan juga tadi aku sempat menyebutkan namanya beberapa kali gitu ya. Dan juga di flyer juga ada gitu ya, ada nama lengkapnya Kak gitu ya. Langsung aja ditulis di kolom komentar. Di kolom komentar langsung aja ditulis siapa nama lengkap narasumber kita pada malam hari ini. Oke, ayo, siapa nama lengkap narasumber kita pada malam hari ini? Ayo dijawab. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah pertama? Hadiah pertama ini siapa? Ayo langsung aja dijawab, siapa nama lengkap narasumber kita pada malam hari ini. Ada cluenya pokoknya nama lengkapnya itu, nama awalnya berhuruf L gitu ya. Siapa tuh? Hurufnya L, itu huruf awalnya aja L. Huruf lainnya kalian cari sendiri gitu ya. Oke. Siapakah nama narasumber kita pada malam hari ini? Nama lengkap boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, di kolom komentar Instagram maupun YouTube kita. Oke. Sudah dapat Kak? Oke, sudah dapat itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Buat anak-anak Pak Budi mohon disimak baik-baik. Oke, pertanyaan kedua. Apa jurusan kuliah dari narasumber? Oke, apakah jurusan kuliah dari narasumber kita yaitu Kak Lisa? Apa? Ayo, yang dari tadi sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai tadi akhir. Apa jurusan kuliah dari Kak Lisa? Ayo, apa jurusan kuliah dari Kak Lisa? Dari tadi kita sudah berbincang-bincang tentang jurusan-jurusan kuliah yang ada di kampusnya Kak Lisa. Itu juga sudah sempat disinggung beberapa kali gitu ya. Jurusan ini gimana caranya masuk ke jurusan ini? Gimana, apa hal yang harus dipersiapkan dari jurusan-jurusan ini gitu ya. Apa jurusan dari Kak Lisa? Oke, bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kita sudah menemukan pemenangnya lagi. Nanti kita akan mengumumkan pengumumannya di akhir pertanyaan ya. Jadi siap-siap aja. Siapa yang menang bisa langsung tagih hadiahnya ke Instagram Pak Budi Apps. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga kuis kali ini. Sebutkan salah satu mata kuliah di jurusan farmasi. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin mengetahui salah satu jurusan yang ada di salah satu mata kuliah yang ada di jurusan farmasi, bisa langsung dijawab aja di kolom komentar dan juga di kolom komentar Instagram dan juga YouTube. Ayo, yang tahu mungkin ada yang kakaknya di jurusan farmasi, atau mungkin ada yang sudah minat dengan jurusan farmasi dan mencari tahu gitu ya, apa aja sih mata kuliah yang kita pelajari selama kita berkuliah di jurusan farmasi. Nah, oke. Ayo, udah nemu jawabannya? Kita masih memberikan waktu untuk teman-teman semuanya bisa menjawab gitu ya. Dan jangan sampai disia-siakan. Ini ada saldo pulsa ataupun
saldo digital untuk teman-teman semuanya dan juga koin yang bisa teman-teman pakai di Pak Budi Apps nih. Jadi jangan sampai disia-siakan hadiah malam hari ini. Tentunya kita akan membagikan hadiah untuk teman-teman semuanya yang menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi ya, sebutkan salah satu mata kuliah di jurusan farmasi. Ayo, mungkin buat teman-teman yang masih mencari-cari tahu tentang mata kuliah apa yang ada di jurusan farmasi, bisa langsung digunakan smartphone-nya ya. Kita adalah smart people yang menggunakan smartphone, jadi harus smart gitu ya. Oke. Apa mata kuliah yang ada di jurusan farmasi? Oke, kita sudah mendapatkan salah satu nama untuk pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan keempat. Tadi kan ITB itu adalah Institut Teknologi Bandung gitu ya. Nah, pertanyaan keempat ini yang tadi sudah disinggung dan juga tadi sudah ada video-videonya juga gitu ya. Di manakah lokasi Institut Teknologi Telkom? Ayo nih buat anak-anak Pak Budi yang tahu, di mana, di kota mana nih? Kalau ITB kan tadi sudah jelas Institut Teknologi Bandung gitu ya. Di mana letak kota Institut Teknologi Telkom Purwokerto? Ya kejawab. Ya sudah, ya aku sebut. Ya ke spoiler gimana sih? Oke. Nggak apa-apa. Mungkin yang paling cepat jawab bisa. Ini ada pertanyaan bonus gitu ya. Karena ini sebenarnya nggak ada di sini, tapi ya udah gitu ya. Ini adalah pertanyaan bonus untuk teman-teman semuanya yang paling cepat jawab, yang paling cepat nulis di kolom komentar akan dikasih hadiah oleh teman-teman dari Pak Budi Apps gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih untuk teman-teman, untuk anak-anak Pak Budi yang sedang menyaksikan Pak Budi Talk hari ini. Mungkin bisa disebutkan apa nama Instagram dari aplikasi Pak Budi? Ayo. Buat teman-teman yang tahu kita lagi live di Instagram apa gitu ya, di YouTube apa gitu ya. Boleh yang paling cepat jawab. Yang paling cepat jawab yang akan kita notice dan akan kita tulis namanya untuk menjadi pemenang pada kuis malam hari ini. Apa nama Instagram dari aplikasi Pak Budi? Ayo, itu sangat gampang sekali gitu ya, karena kita lagi live di Instagram apa ya ini ya. Kita lagi live di YouTube apa ini namanya ya. Dari tadi juga sudah ada beberapa iklan yang ada di samping-samping aku tadi. Ada nama Instagram, ada websitenya, ada YouTube-nya juga. Mungkin buat teman-teman yang ayo cepet-cepetan jawab apa nama Instagram dari aplikasi Pak Budi. Oke, kita sudah mendapatkan 5 pemenang untuk malam hari ini yang akan mendapatkan saldo atau pulsa atau saldo digital 50.000 untuk 2 orang pemenang dan ada koin sebesar 200 koin untuk 3 orang pemenang. Oke, kita sudah mendapatkan 5 orang pemenang, kita sudah mendapatkan 5 nama juga nih untuk teman-teman semuanya. Yang akan aku bacakan untuk mendapatkan saldo dan juga koin dari Pak Budi Apps nih ya. Oke, boleh langsung siapa kira-kira ya. Oke, untuk 2 orang yang mendapatkan saldo atau uang digital sebesar Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Yang pertama ada Adril Situmorang. Congrats. Ada Adril Situmorang dan juga ada Novi Kartika Sari. Nah, itu 2 orang yang mendapatkan saldo digital dari Pak Budi Apps. Nah, untuk 3 orang pemenang yang akan mendapatkan 200 koin dari Pak Budi Apps. Yang pertama ada Sheila
Syifa, ada Syifa Aulia. Syifa Aulia, mana nih orangnya nih? Gak kelihatan ya. Oke, Syifa Aulia. Dan juga yang kedua ada Ratna. Ini namanya singkat tuh, ada Ratna. Ini ada Syifa Aulia, ada Ratna. Dan yang terakhir ada Veronica Manalu 25. Nah, itulah dia yang mendapatkan 200 koin dari Pak Budi Apps ya. Itulah tadi nama-nama pemenang kita, pemenang malam kuis kita hari ini. Bisa langsung di kontak aja Instagram Pak Budi Apps. Bisa langsung di kontak, Kak, aku tadi menang kuis nih, mendapatkan saldo atau mendapatkan koin. Bisa langsung hubungi aja teman-teman Pak Budi Apps-nya dia melalui DM Instagram Pak Budi Apps. Tadi udah tahu kan nama Instagramnya @pakbudiapps gitu ya. Oke, itulah tadi kuis-kuis kita. Itu tadi kuis untuk malam hari ini. Tentunya di Pak Budi Talk selanjutnya akan ada kuis-kuis juga. Dan untuk teman-teman yang malam hari ini menonton Pak Budi Talk, teman-teman semuanya akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim melalui nomor WhatsApp aktif teman-teman semuanya dengan cara mengisi absen pada malam hari ini gitu ya. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang tadi gabut gitu ya. Nah, ini ada absennya nih di sini nih di http://bit.ly absen Pak Budi. Ya, teman-teman bisa absen di situ dan nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim melalui nomor WhatsApp aktif gitu ya. Jadi dicantumkan nomor WhatsApp aktifnya untuk nanti kita infokan dan kita beri sertifikat untuk anak-anak Pak Budi yang menonton malam hari ini. Nah, itu kurang apa lagi gitu ya, Pak Budi udah ngasih hadiah, ngasih saldo, ngasih narasumber juga, ngasih guest yang sangat berpengalaman, sangat senior, sangat berprestasi, dan sekarang ngasih sertifikat untuk anak-anak Pak Budi gitu ya. Wow, itu untuk Pak Budi terima kasih sekali gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyaksikan video musik dari Pak Budi Apps yang akan di-play berikut ini. Mari kita sama-sama saksikan video musik dari Pak Budi. Itu muka kamu kenapa dah? Kusut amat. Iya nih, ortu udah nanyain mau kuliah di mana, tapi masih bingung. Lah, kenapa bingung? Nilai udah bagus. Prestasi juga banyak. Kurang apa lagi sih sampai bingung gitu? Pengennya sih ambil yang sesuai minat, tapi masih bingung mau pilih yang mana. Soalnya kayak mirip-mirip gitu sih. Emangnya kamu pengen jurusan apa sih? Yang ada IT-IT-nya gitu sih. Soalnya pengen bikin startup, atau enggak minimal jago coding lah. Aduh, mana paham aku kayak gituan. Tapi tenang, aku punya solusi buat kamu untuk memilih jurusan yang kamu banget lah. Hey, hey kamu, ingin lanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi begitu banyak ragam pilihan jurusan yang buat kau bingung dengan penuh rasa bimbang. Jangan ragu, jangan resah, solusinya di Pak Budi aja. Konsultasi pendidikan pertama berbasis artificial intelligence. Ya hanya ada di Pak Budi dong. Aksesnya mudah dimanapun kapanpun. Solusinya ya Pak Budi aja. Pak Budi memiliki 3 fitur unggulan, yaitu konsultasi, tes minat
bakat, latihan soal tryout UN dan SBMPTN. Untuk persiapan ujian juga ada bank soal dan latihan loh. Eits, ada juga psikotes untuk mengenali potensi sejak dini. Aplikasi Pak Budi, solusi untuk pintar. Oke, itulah tadi aplikasi Pak Budi, solusi untuk pintar, supported by Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, Kak Lisa, kita sudah ada di penghujung acara nih, Kak. Mungkin boleh dong terakhir ya, Kak ya. Mungkin boleh dikasih semangat nih untuk anak-anak Pak Budi yang sedang menonton. Mungkin bisa dikasih semangat, Kak, untuk teman-teman mencari minat dan bakatnya di masing-masing diri gitu ya, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Mungkin boleh Kak dikasih semangat untuk anak-anak Pak Budi yang sedang menonton, Kak. Oke, untuk teman-teman nih yang lagi berjuang untuk masuk PTN, terutama masuk ITB, semangat. Dalam setahun ini nggak apa-apa, waktu mainnya tuh dikorbankan dikit untuk berjuang belajar. Jadi kalau misalnya kalau nggak berhasil kan rugi ya. Maksudnya kalau berhasil bisa jadi kenangan yang manis gitu kan selama perjuangan selama setahun ini gitu. Jadi jangan setengah-setengah dalam belajar untuk menggapai cita-cita. Terus pilih jurusan juga diusahakan dengan baik, jangan asal-asal milih jurusan gitu. Bisa didiskusikan dulu dengan orang tua, terus bisa sesuaikan dengan minat bakat. Nah, kalau belum tahu minat bakatnya apa, bisa pakai fitur dari Pak Budi ini karena ada kan. Terus boleh didoakan juga nih jurusannya, pilihan jurusannya tuh sama Tuhan gitu kan, supaya bisa dikasih jalan sama Tuhan, apa bener ini jurusan emang yang Tuhan inginkan atau enggak gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya juga masih banyak yang pengen naik tentang ITB, tentang farmasi atau apapun itu, boleh DM Instagram aku aja, Lisa_Ginting, karena aku dengan senang hati bisa membantu teman-teman semuanya gitu. Jadi sukses terus dalam usahanya, bisa terus latihan, ikut tryout di Pak Budi gitu kan. Terus dan semoga bisa keterima di kampus impiannya. Ya teman-teman, semangat. Amin, amin. Nah, itulah dia tadi kata-kata semangat dan kata-kata motivasi dari Kak Lisa. Terima kasih Kak Lisa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Pak Budi Talk malam hari ini. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga kedepannya semakin sukses dan juga dilancarkan untuk tugas akhirnya dan juga dilancarkan untuk wisudanya ya Kak ya. Semoga cepat selesai kuliahnya dan cepat menuju apa yang Kak Lisa inginkan gitu ya. Nah, buat teman-teman dan buat anak-anak Pak Budi sekalian, terima kasih tentunya teman-teman semuanya yang udah menonton Pak Budi Talk dari tadi awal sampai akhir kali ini. Saya Nun Besari dan juga kru yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan Pak Budi Talk di setiap awal bulan di hari Kamis tentunya di live streaming Instagram Pak Budi Apps dan juga YouTube Pak Budi gitu ya. Nun Besari dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Aplikasi pendidikan yang baik Pak Budi, konsultasikan pendidikanmu. See you.